Kolom ketiga adalah tugas dan tanggung jawab. Di sini harus dimulai dengan dua kata. Hai, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat job description atau JD. Kenapa penting sekali untuk membuat job description? Karena pertama, untuk kejelasan bagi si karyawan yang bersangkutan, apa sih tugasnya, aktivitasnya sehari-hari gitu. Dan kedua adalah untuk menentukan remunerasi alias gaji. Bagaimana sih menentukan gaji minimal, gaji maksimal untuk sebuah tugas tertentu atau posisi tertentu. Yang ketiga adalah untuk menentukan kompetensi dan kebutuhan training atau training needs assessment. Jadi kita bisa menentukan apakah orang yang bersangkutan cocok nggak masuk ke posisi tertentu. Yang keempat adalah menentukan kinerja yang bersangkutan, key performance indikatornya alias kinerjanya, untuk menilai apakah dia itu perform atau nggak perform di pekerjaan tersebut. Jadi ada banyak manfaat dari membuat job description ini gitu. Bagaimana caranya? Job description sangat sederhana sekali. Dia terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama adalah nama posisi, ya, nama jabatan tersebut yang kita akan menyebut orang tersebut posisinya apa. Yang kedua adalah peran. Apa fungsi peran? Peran adalah untuk menjelaskan, menganalogikan ini kalau di dunia nyata itu posisi ini sebagai apa sih? Fungsinya apa? Fungsinya untuk agar kita bisa secara implisit atau secara tidak langsung menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang lain yang tidak disebutkan di sini. Nanti saya akan jelaskan maksudnya. Kolom ketiga adalah tugas dan tanggung jawab. Di sini harus dimulai dengan dua kata. Pertama, memastikan. Yang kedua, atau bertanggung jawab. Jadi memastikan dan bertanggung jawab. Ini tugas dan tanggung jawabnya harus dimulai dengan dua kata ini. Nah, kolom terakhir adalah aktivitas. Di sini Anda menjelaskan aktivitas atau tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh si yang bersangkutan agar tugas dan tanggung jawabnya bisa terlaksana. Mari saya akan kasih contoh. Misalkan saya membuat sebuah job description untuk posisi staff accounting. Ya, saya akan memilih peran ini adalah di dunia nyata sebagai pencatat skor. Seperti Anda ketahui, di dunia olahraga, misalkan di tenis meja, ada seorang wasit yang akan mencatat skor dari si A lawan si B, berapa skornya saat itu gitu. Nah, jadi kenapa kita perlu membuat sebuah nama peran untuk posisi accounting staff ini? Supaya kita tidak perlu menjelaskan semua tugas dan tanggung jawab orang tersebut. Nanti di kolom ketiga ini kita hanya menjelaskan tugas dan tanggung jawab utamanya saja. Contoh, misalkan kita tidak akan menyebut bahwa salah satu tugasnya adalah untuk mencegah fraud alias kecurangan. Jadi misalkan sebagai wasit kita tahu bahwa kalau ada yang pemain yang curang ataupun pukulannya yang salah, maka itu tugas seorang wasit atau pencatat skor untuk memperingati atau menegur si yang bersangkutan gitu. Nah, jadi itu fungsi dari sebuah peran. Nah, di sini saya akan mencontohkan di posisi ini tugas dan tanggung jawabnya adalah memastikan. Ingat yang tadi saya sampaikan, ada dua kata yang harus kita mulai, yaitu memastikan atau bertanggung jawab. Nah, di sini memastikan semua aktivitas keuangan tercatat dengan tepat di hari yang sama. Tugas dan tanggung jawab kedua adalah bertanggung jawab atas laporan keuangan tersaji dengan tepat di setiap awal bulannya. Nah, masing-masing tugas dan tanggung jawab ini harus kita jabarkan menjadi sebuah aktivitas atau beberapa aktivitas, di mana kalau si yang bersangkutan melakukan aktivitas ini, maka tugas dan tanggung jawab ini bisa terlaksana atau tercapai. Contoh di sini, untuk tugas dan tanggung jawab pertama, aktivitasnya adalah mencatat jurnal transaksi di waktu yang sama. Yang kedua adalah menjurnal depresiasi aset tetap. Ya, untuk tugas dan tanggung jawab yang kedua, aktivitasnya adalah membuat laporan keuangan di awal tahun berikutnya. Nah, ini adalah sebuah contoh job description. Sederhana bukan? Jadi tidak ada
lagi alasan bagi Anda untuk tidak membuat job description untuk semua posisi di perusahaan Anda. Demikian dari saya, terima kasih.